Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Untuk mengetahui apa itu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, silakan simak video berikut. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Kata demokrasi atau dalam bahasa Inggris democracy berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Sebagai sebuah konsep, politik demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Kedua, klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya ada 3, yaitu 1. Demokrasi frontal. Demokrasi ini adalah demokrasi yang menjunjung tinggi dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua ada demokrasi material. Demokrasi ini adalah demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik yang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga ada demokrasi gabungan. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk ini dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan ideologi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi ini adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Cirinya adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini adalah demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Dalam demokrasi ini, rakyat menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial yang dibebaskan dari keterkaitannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiharjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Kemudian menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi
apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak-hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gavin Lu dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi dari apa yang telah teman saya jelaskan. Di sini saya akan melanjutkan tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Apa aja sih prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia? Pada hakikatnya rumusan demokrasi RS tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada apa aja sih? Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Apa sebenarnya yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila itu ada beberapa mengandung nilai moral. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Saya alihkan ke teman saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, demokrasi ini kalau dipandang secara normatif merupakan suatu hal yang ideal dilakukan oleh suatu negara. Contohnya di negara kita mengenal sebutan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan ditujukan juga untuk rakyat. Dalam sejarah ketenaganegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku mengikuti atau menganut paham demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dan ketentuan berikut. Dalam pasal 1 ayat 2 tahun 1945 sebelum diamandemenkan. Itu yang pertama. Kedua, dalam pasal 2 tahun 1945 setelah diamandemenkan. 3. Dalam Konstitusi Indonesia Serikat pasal 1. 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang berdaulat ialah suatu negara yang demokratis dan berbentuk federasi. Dan ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintah bersama perwakilan-perwakilan dan senat. Dalam UUD 1950 ayat 1, maksud saya pasal 1 ya, pasal 1. Dalam ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Dan ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Melihat suatu pemerintahan bisa dianggap demokratis atau tidak, kita dapat melihatnya dari indikator yang diurutkan oleh Afan Ghaffar. 1.
akuntabilitas. Nah, dalam akuntabilitas ini suatu pejabat yang telah dipilih oleh rakyat harus mempertanggungjawabkan jabatannya dan menempuh jalan yang dia pilih. 2. Rotasi pemerintahan. Nah, dalam demokrasi tentu saja hal ini harus ada ya, karena hal ini merupakan hal penting. Jadi rotasi kekuasaan harus ada dalam kedamaian. 3. Rekrutmen politik terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan ya, harus ada satu sistem rekrutmen terbuka. 4. Pemilu. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu itu harus ada karena aspirasi rakyat tertampung dan rakyat juga bisa memilih. Pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara memiliki hak-hak dasar dan mereka dapat menikmatinya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Pada masa revolusi pemerintahan, pelaksanaan demokrasi masih terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode itu telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya, yaitu pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Presiden konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi diktator kini telah dibatasi kekuasaannya oleh Komite Nasional Indonesia Pusat ketika telah dibentuk. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden terciptalah partai-partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar sistem kepartaian di Indonesia di masa depan. Pelaksanaan demokrasi tahun 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka memiliki rentang tahun dari 1949 sampai 1959, yang artinya mereka bertahan selama 10 tahun. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Contohnya, 1. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. 2. Akuntabilitas, pertanggungjawaban. Pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. 3. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. 4. Meskipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. 5. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, meskipun tidak semua warga negara dapat dimanfaatkan dengan maksimal. 6. Dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang luas seluas-luasnya dengan asas desentralisasi. Ada 4 hal yang menyebabkan demokrasi parlementer mengalami kegagalan, yaitu: pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintah yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk PKI. Kedua, Dewan Konstitusi mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi negara. Ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelola konflik. Keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Adapun karakteristik utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin sebagai berikut. Pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai sosial bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah. Kedua, dengan terbentuknya DPR gotong royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah.
Kritik dan saran dari lawan-lawan politik presiden tidak banyak diberikan. Keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. 5. Sentralisasi kekuasaan makin dominan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat 1966 sampai 1968. Berikut karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemilihan umum pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur. Keempat, pelaksanaan hak warga negara sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang diambil pemerintah karena tidak jarang pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakannya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto di Istana Merdeka menyatakan berhenti sebagai presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokrasi di Indonesia. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di antaranya 1. Diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan, dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku, atau dalam bentuk lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Dua kebijakan yang dilakukan Presiden Habibie tersebut merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa selanjutnya. Beberapa hal yang berubah sejak diberlakukannya kebijakan tersebut adalah 1. Pemilu yang dilaksanakan lebih demokratis. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Seperti pada tahun 2004, rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden serta lembaga legislatif. 2. Rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Rotasi kekuasaan adalah pergantian pemegang kekuasaan atau kepemimpinan negara dan pemerintah. 3. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa adanya diskriminasi. 4. Sebagian besar hak rakyat dapat terjamin seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya sebuah negara disebut negara demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakat karena pada dasarnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, kehidupan demokratis hanya dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Untuk menjalankan kehidupan yang demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai aturan hukum yang berlaku, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, membiasakan diri untuk menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara yang demokratis, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, negara, dan diri sendiri, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, membiasakan diri untuk memberi kritik yang bersifat membangun.
Sekian video presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.